Salam jumpa kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dalam renungan hari ini. Saya berharap kita semua di tempat masing-masing dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar lebih dan lebih lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong bukakan telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, supaya kami mampu memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, saudara, hari ini firman Tuhannya diambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-32. Matius 13 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar, percaya, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Temanya hari ini adalah bertumbuh seperti pohon. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah membaca sebuah artikel. Di artikel tersebut, artikel di sebuah web gitu ya. Di artikel itu diceritakan seorang pemuda berinisial J gitu aja ya. Berinisial J ini. Dia seorang pemuda yang awalnya itu pemalu, pemuda yang pendiam, kemudian pemuda yang cenderung tertutup gitu ya. Nah, umumnya ia tuh selalu memilih menghindari kerumunan. Menghindari kalau disuruh bicara di depan orang itu dia selalu menghindar. Namun, saudara, keadaan mulai berubah ketika J ini kuliah dan bergabung di dalam komunitas rohani. Di situ mulailah banyak proses di mana J menemukan banyak hal-hal dalam dirinya, termasuk potensinya. Salah satu potensi yang besar yang dia temukan adalah dia mampu menulis gitu ya. Sebelum-sebelumnya dia nggak menyadari itu. Tetapi setelah itu tadi ya, dia bergabung dengan komunitas rohani, dia mencoba untuk melakukan atau menggali potensinya, baru ketemu nih. Oh, ternyata aku tuh bisa nulis. Nah, dimulai dari membuat blog, tulisan J ini ternyata banyak diminati pembaca. Bahkan banyak dibagikan ulang dan menjadi berkat, termasuk saya ini yang membaca blognya gitu ya. Lalu pengalaman J ini mengingatkan kita akan nas atau Alkitab yang tadi kita baca, yaitu dari Matius 13 ayatnya yang ke-32. Mengenai apa? Mengenai biji sesawi. Sekalipun ternyata setelah saya browsing gitu ya, saya mencari gitu ya, biji sawi itu kecil banget. Bahkan dikatakan di artikel itu biji yang paling kecil di dalam dunia flora. Tapi walaupun dia kecil, sesudah bertumbuh menjadi pohon, wow, ternyata pohonnya itu bisa besar banget gitu. Tampilan pohonnya itu besar sekali. Nah, setelah bertumbuh yang biji kecil tadi itu setelah bertumbuh menjadi pohon yang besar, ternyata bisa menjadi berkat. Apa yang terjadi setelah pohon itu bertumbuh besar? Berkat apa yang bisa diberikan oleh pohon sesawi? Ternyata satu, pohon yang besar itu tadi bisa dipakai untuk binatang seperti burung, membuat sangkarnya di situ, ya, tempat hidup mereka. Kemudian penghasil oksigen tentunya. Dengan keberadaan pohon sesawi, udara jadi segar gitu ya. Bisa membuat
rindang, kemudian mempercantik dunia, kemudian akar-akarnya yang begitu banyak bisa mengikat tanah, sehingga ketika hujan lebat, tidak gampang tanah itu jadi longsor. Ya, dari mulai biji kecil, tapi ternyata setelah tumbuh besar, dia bisa menjadi berkat. Fungsinya atau manfaatnya banyak bagi makhluk hidup atau alam semesta ini. Nah, saudara, itulah prinsip atau hukum dari kerajaan Allah. Sekalipun tampak sederhana, sepele, atau mungkin tidak punya potensi besar, tetapi jika sudah bertumbuh akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar atau positif buat diri kita sendiri atau bahkan lingkungan sekitar. Begitu pula kehidupan kita. Ya, kita mau dipakai oleh Allah untuk dapat memberi dampak yang besar dan menjadi berkat bagi orang. Pengalaman tadi, seorang mahasiswa yang bernama J tadi ya, atau juga uraian mengenai prinsip kerajaan Allah melalui biji sesawi, hari ini mengingatkan kita jangan sampai merasa rendah diri, jangan sampai merasa tidak berguna atau tidak berharga. Saya kecil, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa dihargai atau saya merasa tidak dihargai. Di sini mau dikatakan jangan sampai kita merasa seperti itu. Jangan pernah meragukan sesuatu yang sedang kita kerjakan atau tekuni saat ini. Mungkin saat ini kita menemukan kegagalan, atau saat ini kita menghadapi kegagalan. Apa yang saya lakukan seolah-olah tidak ada hasil. Apa yang saya lakukan seolah-olah selalu menemui kegagalan. Tetapi ingat, Tuhan mau kita berproses. Tuhan mau bekerja atas setiap proses yang saat ini kita jalani. Temukanlah kerinduan Tuhan bagi hidup kita, juga talenta atau karunia yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Ya, setiap orang punya potensi, setiap orang punya talenta, setiap orang pasti diberikan kelebihan sama Tuhan. Temukanlah itu. Kerjakanlah sedikit demi sedikit. Lalu serahkan diri kita, setiap usaha dan perjuangan kita di tangan pencipta kita. Di tangan sosok yang membuat kita. Ya, percayalah bahwa ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kita, hidup ini pasti akan bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama seperti perumpamaan biji sesawi tadi. Sebuah pohon yang tumbuh besar dari biji yang kecil, tumbuh besar dan pada akhirnya bisa menjadi berkat untuk sekitar. Tuhan Yesus memberkati.